Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatrihan Fabian dari kelas manajemen 23A, NPM 23411086. Di sini saya akan membahas materi tentang manajemen sumber daya manusia, tugas pengantar manajemen. Langsung saja kita ke materinya. Yang pertama ada pengertian dari manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, manajemen sumber daya manusia atau MSDM adalah pemanfaatan para individu untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, tujuan manajemen sumber daya manusia adalah meningkatkan kontribusi produktif para karyawan bagi organisasi secara strategis, etis, dan bertanggung jawab sosial. Yang ketiga, sumber daya manusia adalah aset yang harus dikelola secara cermat dan berjalan dengan kebutuhan organisasi. Apa perbedaan manajemen sumber daya manusia dengan manajemen personalia? Dalam istilah manajemen personalia, terkandung pengertian bahwa karyawan hanya dianggap sebagai salah satu faktor produksi saja, yang tenaganya harus digunakan secara produktif bagi pencapaian tujuan perusahaan. Sedangkan dalam istilah manajemen sumber daya manusia, terkandung pengertian bahwa karyawan yang ada dalam perusahaan merupakan aset, kekayaan milik yang berharga perusahaan, sehingga harus dipelihara dan dipenuhi kebutuhannya dengan baik. Tujuan-tujuan dari manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, tujuan organisasi. Yang kedua, tujuan fungsional. Yang ketiga, tujuan kemasyarakatan. Yang keempat, tujuan personal. Tujuan organisasi memastikan bahwa manajemen sumber daya manusia berkontribusi pada efektivitas organisasi. Departemen sumber daya manusia membantu para manajer untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Dalam hal ini, para manajer tetap bertanggung jawab penuh atas para bawahannya. Departemen sumber daya manusia hanya memberikan dukungan dalam hal-hal yang terkait dengan pengelola sumber daya manusia. Tujuan fungsional, menjaga kontribusi Departemen sumber daya manusia dalam tingkah yang layak bagi kebutuhan-kebutuhan organisasi. Sumber daya akan terbuang percuma jika manajemen sumber daya manusia tidak direncanakan secara optimal sesuai kebutuhan organisasi. Tujuan kemasyarakatan, bersikap etis dan bertanggung jawab sosial terhadap kebutuhan-kebutuhan dan tantangan-tantangan masyarakat, sembari minimalkan dampak negatif tuntutan-tuntutan tersebut bagi organisasi. Tujuan personal, membantu para karyawan mencapai tujuan-tujuan pribadi mereka sejauh tujuan-tujuan mendorong kontribusi individual bagi organisasi. Tujuan personal para karyawan akan tercapai jika para karyawan dipelihara, dipertahankan, dan dimotivasi. Jika tidak demikian, kinerja dan kepuasan karyawan akan menurun dan karyawan bisa meninggalkan organisasi. Penyediaan staf. Penyediaan staf atau staffing merupakan proses untuk memastikan bahwa organisasi memiliki jumlah karyawan yang tepat dengan berbagai keahlian yang memadai untuk menjalankan pekerjaan-pekerjaan yang tepat pada waktunya yang tepat untuk mencapai tujuan organisasi. Penyediaan staf mencakup yang pertama, analisis jabatan. Yang kedua, perencanaan sumber daya manusia. Yang ketiga, perekrutan dan seleksi. Pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia atau Human Resource Development atau HRD adalah fungsi utama manajemen sumber daya manusia yang tidak hanya terdiri atas pelatihan dan pengembangan, namun juga aktivitas-aktivitas perencanaan dan pengembangan karir individu, pengembangan organisasi, serta manajemen dan penilaian kinerja. Kompensensi mencakup seluruh imbalan yang diberikan kepada karyawan sebagai penghargaan atas jasa mereka, yang meliputi yang pertama, kompensasi finansial langsung, bayaran yang diterima dalam bentuk gaji, upah, komisi, bonus, dan sebagainya. Yang kedua, kompensasi finansial tidak langsung (tunjangan). Semua imbalan finansial yang tidak termasuk kompensasi langsung seperti cuti dibayar, cuti sakit, liburan, asuransi kesehatan, dan sebagainya. Yang ketiga, kompensasi non-finansial, kepuasan yang diterima seseorang dari pekerjaan itu sendiri atau dari lingkungan psikologis dan atau fisik di mana orang tersebut bekerja. Keselamatan dan kesehatan. Keselamatan adalah terlindungnya para karyawan dari luka-luka yang disebabkan kecelakaan yang berhubungan dengan pekerjaan. Kesehatan adalah terbebasnya para karyawan dari penyakit fisik maupun emosional. Kedua aspek di atas penting karena para karyawan yang bekerja dalam lingkungan yang aman dan menikmati kesehatan yang baik akan cenderung lebih produktif dan memberikan manfaat jangka panjang bagi organisasi. Faktor lingkungan luar. Faktor di luar lingkup organisasi yang mempengaruhi sumber daya manusia suatu perusahaan. Yang pertama,
Pasar tenaga kerja meliputi geografis, jumlah, perubahan. Yang kedua, pertimbangan hukum meliputi undang-undang, perda, dan hak tiap negara. Yang ketiga, masyarakat meliputi norma masyarakat harus dipatuhi perusahaan. Yang keempat, serikat kerja para pekerja yang bergabung untuk meningkatkan posisi dalam berhubungan dengan pihak perusahaan. Yang kelima, pemegang saham mempunyai pengaruh besar dalam keputusan manajemen karena mempertimbangkan proyek masa depan, biaya, pemasukan, keuntungan, dan message sekitar. Yang keenam, persaingan dalam berbagai bidang meliputi produk, jasa, pasar tenaga kerja. Yang ketujuh, pelanggan meliputi menuntut barang atau jasa dengan kualitas baik serta pelayanan setelah pembelian atau penggunaan jasa. Yang kedelapan, teknologi perubahan cepat yang mengharuskan sumber daya manusia mengejar posisi tenaga kerja bergeser. Ekonomi meliputi situasi booming vs buruk. 9. Peristiwa yang tidak diharapkan atau tidak dilamarkan terjadi. Sekian dari saya ucapkan terima kasih, sampai bertemu di video selanjutnya. Anjay.